Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Siapa yang berani aku lihat? Tiba-tiba Buceng melompat ke depan, dan belati di tangannya berputar, dan belati yang berkilauan menari-nari. Matanya penuh dengan warna-warna ganas, dan dia siap membunuh. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengganggu bisnis resmi. Ekspresi Duan Ran tenggelam ketika dia melihatnya, dan segera mengeluarkan pistol bersama anak buahnya dan mengarahkan mereka ke langkah kaki. Chang Fati dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru bersembunyi di koridor ke samping, tidak berani keluar dari udara. Tidak disangka, langkah ini benar-benar master yang putus asa. Apakah layak mengambil nyawanya sendiri untuk wanita lain? Aku memerintahkanmu, segera letakkan belati di tanganmu, kalau tidak kami akan menembak. Duan Ran dengan erat memegang pistol di tangannya, memandang Buceng seolah-olah sedang menghadapi musuh, dan berkata dengan dingin. Kamu bisa mencobanya. Buceng berkata dengan dingin, jika aku mati, aku juga akan membawamu dan pemakaman Ma ini bersama-sama. Dia percaya bahwa dia tidak secepat Lin Yu dan tidak dapat menghindari begitu banyak peluru pada saat yang sama, tetapi dia yakin bahwa dia dapat membawa pergi Duan Ran dan Ma Weiyuan sebelum dia meninggal. Ekspresi Ma Weiyuan tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia melangkah mundur tanpa sadar. Buceng, letakkan pisaunya. Berdiri di belakang Buceng, Jiang Yan menggigit bibirnya dengan giginya, dan ada bekas darah di giginya. Dia ragu-ragu sejenak, dan bergegas ke Buceng untuk berteriak. Buceng menatapnya kembali tanpa diduga. Apa kau tidak mendengar? Aku memintamu untuk meletakkan pisaunya. Jiang Yan berteriak pada Buceng lagi, dan berkata dengan tegas, sebelum Jia Rong pergi, tapi berkata, biarkan kamu bekerja sama denganku, sekarang, aku biarkan kamu meletakkan pisaunya. Buceng mengerutkan kening dan menatapnya dengan sangat bingung, melihat wajah Jiang Yan tegas dan ragu-ragu, dia masih dengan lemah melemparkan belati di tangannya ke tanah. Melihat ini, Duan Ran buru-buru mencondongkan tubuh ke depan dan bergerak ke depan Cheng Cheng, menginjak belati di bawah Cheng Cheng dengan kakinya, dan kemudian menghela nafas lega. Jiang Yan mengatupkan mulutnya, berlinang air mata ninja itu, dan berkata kepada Ma Weiyuan dan yang lainnya, pasien ada di dalam rumah, kamu bisa membawanya pergi, tapi aku punya satu permintaan, yaitu, aku juga ikut. Ekspresi Zhao Zongji tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dia cemas, dan buru-buru berkata, Jiang Yan, apa yang kamu lakukan? Apa itu Biro Pencegahan Epidemi? Ya, di mana Biro Pencegahan Epidemi? Jiang Yan menoleh dan memandang Zhao Zongji, lalu tersenyum sedih, bagaimana saya bisa yakin bahwa Sister King Mei akan pergi sendiri? Zhao Zongji gemetar tiba-tiba, mulutnya terbuka, tenggorokannya bergerak, dan dia terdiam beberapa saat. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Buceng meletakkan tinjunya dengan erat, dan berkata kepada Jiang Yan dengan suara yang dingin dan keras kepala, jika kamu pergi, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada suamimu? Dia tahu bahwa sebagian besar hidup Ye Qingmei tidak akan aman ketika dia pergi, dan dia tidak bisa membiarkan Jiang Yan pergi bersamanya. Bahkan jika Jiang Yan terinfeksi virus, dia akan mati tanpa penebusan, dan dia tidak akan bertatap muka dengan Lin Yu dalam hidupnya. Ya, jika Sister King Mei memiliki panjang dan dua kekurangan, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Jia Rong? Suara Jiang Yan rendah dan dia mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya, tetapi air matanya terus mengalir. Dia berkata dengan keras kepala, saya berjanji pada Jia Rong bahwa saya akan menjaga dengan baik Suster King Mei. Jika saya mengatakannya, bagaimana saya bisa mengingkari janjiku? Jadi tidak peduli di mana Suster King Mei berada, saya akan tinggal bersamanya untuk merawatnya. Tapi, Buceng meremas tinjunya,
tetapi tidak tahu bagaimana membujuk Jiang Yan, jadi dia menoleh dan memberi Ma Weiyuan dengan marah. Saya juga mengikuti perintah. Ma Weiyuan berkata dengan dingin, dan Chong Jiangyan berkata, kamu bisa pergi bersama kami, tapi apapun yang terjadi, kamu akan menanggung resiko sendiri. Saat dia berkata, dia mengedipkan mata ke anak buahnya, dan salah satu pria menarik Jiang Yan ke samping, dan kemudian yang lainnya membuka pintu bangsal dan masuk ke dalam. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, suara yang jelas tiba-tiba datang dari ujung koridor. Semua orang tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah ujung koridor dengan rasa ingin tahu, dan melihat seorang wanita tinggi mengenakan sepatu hak tinggi dan setelan kecil hitam dan biru, berjalan perlahan dari luar dengan seorang lelaki tua di pelukannya. Saya melihat bahwa wanita ini sangat cantik, bertarung melawan Jiang Yan, dan para pria termasuk Ma Weiyuan dan Duan Ran tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan memiliki berkah yang begitu indah hari ini. Melihat keduanya pada saat yang bersamaan. Kecantikan yang halus. Jiang Yan mengangkat kepalanya dan melirik wanita itu, lalu terkejut, agak terkejut, kamu Nona Li. Sister Jiang, halo. Li Qianying mengangguk ke arah Jiang Yan, tersenyum tipis, dan menyapa dengan sangat sopan. Jiang Yan terkejut sedikit, dia tidak tahu bagaimana putri dari keluarga Li bisa muncul di sini, tapi dia tahu Li Qianying, tapi dia tidak tahu lelaki tua yang didukung oleh Li Qianying. Saya melihat Li Qianying dan lelaki tua itu diikuti oleh beberapa lelaki berbaju hitam, yang menunjukkan bahwa lelaki tua ini luar biasa. Kamu siapa? Ma Weiyuan sadar kembali dan berkata dengan dingin pada Li Qianying, tidak peduli berapa banyak wanita cantik yang datang hari ini, dia harus menyelesaikan tugasnya. Kamu tidak bisa membawa orang pergi. Li Qianying tidak menjawabnya, tapi mengerutkan kening dan berkata padanya. Oh, menurutmu kamu orang seperti apa? Ma Weiyuan sedikit tidak senang dengan nada memerintah Li Qianying, dan mencibir, tidak puas. Dia tidak bekerja dengan baik, jadi biarkan aku berbicara dengan baik. Orang tua yang dibantu oleh Li Qianying melirik Ma Weiyuan dan perlahan berkata. Siapa kamu? Dalam kapasitas apa aku memerintahkan? Ma Weiyuan mendengus dingin, juga menghina. Hehe, Pak tua itu sudah tua, dia tidak punya identitas. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata, satu-satunya orang yang berharga adalah namaku. Namaku He Qingwu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.